Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom Rahayu. Sahabat Suara Metropolitan, ketemu lagi dengan saya Bung Surono di podcast Suara Metropolitan. Berita akurat terpercaya, fakta berbicara, bukti menjadi dalil. Sahabat Suara Metropolitan, hari ini podcast kami, studio kami kedatangan tamu yang sudah lama kami tunggu. Dan kami sangat bersyukur, akhirnya beliau meluangkan waktu untuk menjejakkan kakinya, bersedia ngobrol di studio kami. Kita sambut langsung Asisten 2 Bidang Pembangunan Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Insinyur Haji Basarudin Ahmad, MSc. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam, Bapak. Makasih, Pak. Saya tahu Bapak sibuk. Iya. Ini pun katanya dari menghadiri acara lamaran, Pak ya. Iya. Dari pagi ada acara keluarga kemarin, dan rencana juga mau ke Jakarta nanti. Iya. Sungguh padat. Itu jaga kesehatannya seperti apa sih, Pak? Dengan kepadatan acara yang, penuh benar ini, Pak. Saya setiap hari goes. Goes? Berapa menit itu, Pak? Setengah jam ya. Setengah setiap jam. hari kecuali hari Sabtu Minggu itu jarak jauh ya. Oke. Goesnya di sekitar rumah? Ya goesnya keliling ya. Keliling. Kecuali hari Sabtu Minggu itu minimal 20-40 kilo ya. Iya. Sambil menyapa masyarakat, Pak ya? Insya Allah. Alhamdulillah. Saya sebenarnya sangat ingin memanggil beliau Pak Wako nih. Tapi karena ada sedikit yang harus dihindari, saya tetap akan memanggilnya sebagai Pak Basar. Tapi semoga saja apa yang saya ucapkan tadi banyak juga yang mengamininya. Karena kita tahu beliau adalah sosok yang sangat baik dalam memimpin dan semoga terus diberikan amanah untuk memimpin masyarakat lebih besar lagi. Amin. Amin ya Allah, Bapak. Pak, kita mulai dulu, Pak, dengan membicarakan soal pembangunan, Pak. Iya. Saya mau menyoroti Kota Palembang, Pak ya. Iya. Boleh dong, Pak, Bapak dari pandangan Bapak pembangunan Kota Palembang dari waktu ke waktu, Pak. Iya, kita memang melihat ada kesulitan yang saya amati ya. Iya. Setiap pembangunan yang besar di Palembang ini banyak halangan rintangan. Dan sekarang ketika Benteng Kota Besar udah jadi, Palembang Icon jadi, itu kan menambah semaraknya Kota Palembang tentunya. Semakin megah, Pak. Iya. Dan saya dengar orang-orang Lampung yang ke Palembang itu karena mau ke Palembang Icon. Iya. Karena kan level mall seperti Palembang Icon mungkin belum ada di Lampung, kecuali dia mau ke Jakarta. Benar. Dan dari tahun ke tahun, ya konsepnya sebenarnya kalau saya menganut asas konsep trade follow the ship. Apa itu, Pak? Ada gula, ada semut. Waduh. Suka atau tidak suka, Oke. mau atau tidak mau. Jakabaring itu adalah legacy. Wih. Orang tidak pernah tahu saya taburi gula di Jakabaring. Oke. Dan sekarang biasa dilihat. Bisa. Tanah mahal. Mahal sekali, Bapak. Pergerakan pembangunan jalan di sana. Benar. Ya kan? Apalagi banyak event-event yang dilaksanakan di sana. Dan berskala internasional, Pak. Iya. Jadi sekarang tinggal semut yang datang ke sana. Oke. Tapi Bapak tadi menyinggung Jakabaring ya. Iya. Ternyata selama ini Bapak berbohong kepada kami, Bapak. Berbohong tapi bermaksud baik bohong ini. Ketika saya ngobrol di kantor Bapak, ternyata Bapak punya cukup andil, bahkan bukan cukup, sangat besar andil Bapak dalam pembangunan Jakabaring. Saya catat ini, Pak ya, yang saya ketahui. Ternyata Bapak dulu adalah Direktur Venue Asian Games 2008 Klaster Palembang. Sekaligus Ketua Satgas Infrastruktur Asian Games 2018 Klaster Palembang. Kenapa kami tidak tahu pada saat tahun itu, Bapak? Karena waktu itu di tahun 2015 Ya.
saya udah masuk dalam tim ya, tim untuk membereskan Jakabaring dalam konteks menuju Asian Games 2018. Di 2016 kalau nggak salah saya dilantik oleh Wakil Presiden Republik Indonesia saat itu, Pak Yusuf Kala, menjadi Wakil Direktur Venue Asian Games Klaster Palembang, dan ditetapkan dengan SK dari Gubernur Sumatera Selatan saat itu sebagai Direktur Venue. Ya, di Klaster Palembang. Dan juga ditetapkan sebagai Ketua Satgas Infrastruktur Pendukung Asian Games 18 tahun 2018. Nah, di situ berat memang. Pasti, Pak. Tugasnya banyak. Event internasional. Jadi tugas saya waktu itu yang pertama, saya harus menyelesaikan seluruh venue yang menjadi kewajiban dari Jakabaring. Dan yang paling fenomenal adalah bowling. Bowling? Ya, venue bowling. Karena venue bowling itu saya harus mencari sumber pendanaan melalui Sinarmas, juga sumber pendanaan melalui Pertamina saat itu, berkolaborasi di situ. Dan bowling di Jakabaring adalah 3 dari bowling termutakhir di dunia. Dan pernah digunakan sebagai kejuaraan dunia, Pak ya? Karena pada saat itu kita disuruh milih, hanya ada 2 peralatan bowling di dunia ini. Yang pertama AMF, yang kedua Brunswick. Wah. Kalau kita bisa memilih AMF, maka kejuaraan bowling dunia ada di Palembang. Tetapi kita harus memberikan kelebihan dan kekurangan. Kita harus membuat proposal yang meyakinkan bahwa kenapa kita memilih AMF saat itu. Dan alhamdulillah prosedur itu kita lewati dan kita menggunakan peralatan bowling AMF dan kejuaraan dunia bowling dilaksanakan di Palembang. Dan itu benar-benar cukup fenomenal, Pak. Sampai atlet-atlet dari luar negeri datang dan terkesan dengan peralatan yang sudah kita siapkan. Pak, ada hubungannya tidak ketika membangun Asian Games dengan infrastruktur skillnya, LRT? Nah, itu gimana? Jadi kalau LRT, jembatan Musi 4, jembatan Musi 6, pedestrian Sudirman, bandara itu pendukung. Dan waktu itu saya ditunjuk sebagai ketua koordinatornya. Jadi waktu itu saya kasih contoh bandara. Bandara itu garbaratanya hanya 3. Untuk menampung 6.000 atlet yang datang ke Palembang itu harus ditambah menjadi 8 garbarata. Jadi tugas kita adalah melakukan extend dari Bandara Sultan Mahmud Badarudin II itu menambah dari 3 menjadi 8 garbarata. Dan itu sudah terjadi kan? Sudah ada sekarang. Yang kedua itu pembangunan LRT. Memang pembangunan LRT itu bisa dilihat di Google ya. Itu kita inisiasi di tahun 2012 kalau nggak salah. 2012. Karena ada penelitian apabila tidak kita lakukan pembangunan untuk public transport, maka Palembang ini di 2019 akan macet total. Dan itu kita lihat di 2017-2018 susah sekali bergerak di Palembang karena hanya ada 1 jembatan Ampera. Dan ini juga mempermudah kita mengeksekusi itu karena ada Asian Games sebenarnya. Dan sebenarnya LRT itu dulu namanya monorail. Ya. Monorail itu sepanjang 25 km dari bandara menuju Jakabaring. Itu dulu bersama Korea Selatan waktu kita melakukan exercise, tapi memang mentok karena pendanaannya sangat tinggi. Waktu itu sekitar 12 triliun dan harus menggunakan senario PGF waktu itu. Senario PGF itu Viability Gap Fund namanya. Kalau 12 triliun bisa dilakukan supaya IRR-nya masuk, supaya IRR-nya visible, itu 6 triliun pemerintah pusat, 6 triliun swasta. Namun waktu itu
kita kalah dengan monorail Surabaya. Oke. Nasib baik waktu itu, Vietnam mengundurkan diri jadi tuan rumah Asian Games. Jadi kembali lagi ke Palembang, penugasan pembangunan LRT. Namun pada saat perencanaan itu trase dari LRT itu tidak seperti sekarang. Oh. Dia lurus saja. Oke, benar. Ya, lurus saja sepanjang jalan Kolonel Harji Barulian sampai Jakabaring. Tetapi saya melihat waktu itu, saya usulkan ke Kementerian Perhubungan, kenapa kita tidak mencari jalur gemuk untuk masa depan LRT? Masa depan LRT. Ya. Okay. Nah, saya belokkan ke Demang. Kenapa? Saya melihat di situ ada rumah sakit Bunda, ada rumah sakit Siti Khadijah. Kemudian ketika kita belok ke Angkatan 45 ada PS, benar. Ada PSX, benar. Ada Icon, benar. Ada Arya Duta, benar. Ada Arista. Nah, di situ bisa menjadi titik kumpul. Oke, potensi-potensi untuk mengangkut masyarakat. Saya sudah berpikir orang-orang Palembang ke depan itu tidak perlu lagi mengantar keluarganya atau kolehannya ke bandara, cukup mereka parkir di Palembang Icon, ngopi-ngopi, sambil nunggu, kolehannya naik LRT ke bandara. Tapi ini ada tiga yang kita dapatkan. Yang pertama, Icon bisa menjadi kantong parkir. Benar. Bahasa kerennya park and ride. Iya. Yang kedua, kita menghidupkan LRT. Ya. Yang ketiga, kita tidak berkontribusi atau mengurangi kemacetan di kilometer 5. Benar. Nah, itu yang harus kita pikirkan, dan itu ke depan bisa jadi TOD, Transit Oriented Development. Oke. Ini saya baca juga di sebuah artikel dari media yang sangat terpercaya. Katanya Bapak selama mengerjakan itu, ini siang malam berjibaku, sampai kurang waktu untuk keluarga, kurang waktu untuk istirahat. Itu memang kejar targetnya kenceng loh. Karena kita dikejar target, sementara semua harus paralel bekerja pada saat itu. Yang Jakabaring harus selesai. Bayangkan, saya kasih contoh Danau Dayung. Ya, untuk syuting untuk ini dayung dan kanu di sana. Ya. Di sana itu harus diperpanjang dari 1,2 kilo menjadi 2,3 kilo meter. Dan kedalamannya juga harus kedalamannya 5 meter, panjangnya ditambah menjadi 2,3 kilometer. Makan waktu di pembebasan, land acquisition. Iya, itu yang berjibaku. Harus itu panjang ceritanya, dan itu harus diselesaikan tepat waktu. Makanya waktu itu saya silent. Saya bekerja dalam diam. Biarlah kesuksesan menjadi kebisingan. Oke, sahabat Suara Metropolitan, ini kata-kata yang sangat bijak kalau saya amati dan saya resapi. Beliau sudah bekerja dengan hati, dengan diam, tapi sahabat Suara Metropolitan bisa melihat sendiri hasilnya sekarang. Jakabaring menjadi suatu tempat kunjungan wisata, kunjungan olahraga, tempat bersantai, LRT berjalan dengan sangat baik. Terima kasih Pak Basar atas perjuangan yang 2012 saya dulu sering goes ya. Titik kumpul kita di Kambang Iwa. Situ saya melihat Kambang Iwa itu orang jogging di situ, orang senam di situ, orang jualan kue di situ, orang jual baju bekas di situ, orang gila pun ada di situ. Jadi saya melihat kok Kambang Iwa ini tumpek blek, semua terkonsentrasi di situ. Maka saya berpikir bagaimana cara memecah konsentrasi supaya pergerakan ekonomi pun tersebar. Waktu itu saya berpikir saya akan merenov Jakabaring untuk landscapingnya, untuk tamannya. Sehingga waktu itu saya mencoba mulai dari depan stadion, plazanya kita bagusin, kiri kanannya itu kita buat jogging track, kemudian pohon-pohon sawit yang penyebab banyak nyamuk itu saya tebang semua, kita rapiin, dan sekarang kita bisa lihat Sabtu Minggu Jakabaring macet. Kenapa? Ini kan penunjukan Bapak kan pasti berdasarkan pengamatan dari pemerintah pusat terhadap latar belakang pendidikan. Saya ini membaca kalau yang untuk Unsri saya tahu nih alumni Teknik Sipil Universitas. Yang di Belanda ini di mana sih Pak?
kemarin pembelajaran yang Bapak dapat soal teknik ini? Waktu itu memang di tahun saya tes waktu itu di tahun 98 ya, ketika kerusuhan. Ush. Saya persiapannya di 1999, saya berangkat di tahun 2000. Saya berangkat, kebetulan saya dapat di 2 kota waktu itu kuliahnya. Yang pertama di Delft, itu di Institute for Water Education. Di sini saya belajar infrastruktur ya. Infrastruktur. Lebih kepada manajemen infrastrukturnya di sini. Bagaimana urban drainage, bagaimana urban sanitation, bagaimana water supply dan lain sebagainya. Dan satunya lagi saya belajar di International for Housing Studies. Ya, itu saya belajar tentang perumahan dan environment, lingkungan. Nah, di situ alhamdulillah sekarang rupanya ininya dibutuhkan sekarang ya, setelah 20 tahun kemudian. Bukan sekarang saja Pak, yang akan datang pun masih dibutuhkan Pak. Kiriman itu berguna maksudnya. Berguna untuk masyarakat banyak. Pak, kita kembali ke Kota Palembang ya Pak ya. Ini kan lagi pembangunan di Kota Palembang. Kalau menurut Bapak, ada berapa sisi permasalahan pembangunan di Kota Palembang ini yang perlu ditingkatkan, yang perlu dimaksimalkan? Jadi kalau kita berbicara kota, saya sering di beberapa teman, di beberapa media juga saya sampaikan. Kalau kita berbicara kota, kita itu biasanya penekanannya di sektor tersier. Beda dengan provinsi atau kabupaten kota, dia bermain di sektor primer. Ya, kalau sektor primer itu kan pertanian, kehutanan, pertambangan, perikanan dan lain sebagainya. Tetapi kalau kota itu kita bermainnya di sektor tersier, jasa, benar sekali. Jasa, perdagangan, pariwisata, transportasi, itu kita bermain di situ untuk menggerakkan ekonomi kota ini. Nah, untuk itulah kita harus tahu komponen apa itu yang ditanya tadi kan? Komponen apa yang harus dibenahi? Ya, syarat sebuah kota itu air bersih yang pertama. Air bersih. Ya. Nah, air bersih ini kan kita harus lihat PR-nya di mana kan? Nah, PR-nya di mana kita harus lihat dulu berapa sih cakupan pelayanan air minum di Kota Palembang ini? Berapa persen? Jadi coverage service-nya. Di daerah-daerah mana yang belum dapat? Kemarin saya saya membantu juga di Talang Jambi, kemudian di Rawa Bebek, di Mata Merah, kemudian ada sebagian di Gandus, itu belum dapat jaringan ke sana. Oleh karena itulah, itu satu menjadi PR. PR kita bersama. PR kita bersama. Yang kedua adalah sanitasi. Ya, kalau Palembang ini alhamdulillah kita sudah punya urban sewerage ya, atau IPAL ya. Atau sanitasi kota ya, yang skala kawasan ya. Itu yang kita harapkan kalau ke depan itu bisa berjalan baik, maka insya Allah untuk daerah-daerah tertentu itu tidak menggunakan lagi septic tank. Iya. Jadi semua limbah cair, wastewater namanya, itu disemprotkan ke arah Sungai Selayur ya, di sana. Ada pengolahan di sana, IPAL-nya di sana diolah, baru nanti limbah padatnya itu dijadikan pupuk, kemudian limbah cairnya setelah masuk ke nilai yang layak secara lingkungan itu baru dibuang ke sungai. Jadi pencemaran sungai itu dapat kita minimalkan. Tapi sekarang prioritasnya masih di pertokoan, kemudian di komersil ya, komersil area. Kalau itu terjadi, maka seperti Sungai Sekanak Lambidaro itu minimal bersih ya, tidak lagi hitam dan bau. Ya, karena dia limbah dari mall, limbah dari komersil area itu tidak lari ke sana. Tapi langsung. Yang apa itu harus cepat dibenahi lah Pak. Itu skala kawasan. Itu sanitasi itu ada wastewater, ada solid waste. Kalau solid waste itu persampahan. Persampahan ini juga harus kita hitung. Jadi satu orang
penduduk Palembang itu kan memproduksi 0,7 kg sampah per hari. Wow. Kalau kita kalikan 1,6 juta penduduk Palembang, itu lebih dari 1.000 ton Wow. sehari. Nah ini kita baru cari masalahnya di mana. Yang sekarang banyak uncollected waste ya, jadi banyak sampah yang tidak terangkut. Terus TPA kita sudah harus ya. Sudah hampir penuh lah Pak. Makanya di manajemen solid waste management ini, manajemen persampahan ini kan ada 3. Yang pertama di tingkat household itu namanya solid waste primary collection. Nah, bagaimana manajemen di tingkat household ini, rumah tangga ya? Rumah tangga. Kemudian setelah dari household kita masuk di tingkat masyarakat ya, itu yang namanya temporary disposal ya. TPS bahasa kita. Kayaknya harus menggunakan bahasa Indonesia deh Pak. Tempat pembuangan sementara. Tempat pembuangan sementara. Gimana di sini? Apa masalahnya kalau dia tidak terangkut? Mungkin armada. Kita harus hitung-hitung juga. Satu armada mengangkut misalnya 6 meter kubik sampah. Artinya kalau mau 1.000 ton itu berapa armada yang diperlukan? Ya, jumlah armada yang ada berapa dan lain sebagainya. Itu yang harus kita anggarkan nanti. Kemudian di level akhir itu ada yang disebut dengan final disposal. Bahasa kitanya TPA. Nah, sekarang banyak teknologi untuk persampahan. Misalnya di Bali sudah dikembangkan yang namanya RDF seperti briket batubara. Briket batubara. Iya, jadi ini bisa diterapkan di Palembang tidak? Bisa, asal mau. Asal mau dan harus mau. Kemudian di beberapa tempat sudah ada program yang namanya dari sampah menjadi berkah. Ya, akan dibuat bank sampah besar. Inilah yang akan mengelola sampah. Jadi ke depan dimungkinkan masyarakat itu siapa yang membuang sampah itu dibayar. Karena sampahnya akan diolah menjadi duit, itu yang dibayarkan. Bisa jadi kompos, ya bisa jadi maggot, makanan untuk ikan dan lain sebagainya. Dan ini yang ide-ide kreatif ini yang ke depan harus kita terapkan karena kita kan sudah masuk ke Smart Society 5.0. Nah, ini Pak, Bapak sudah menyinggung ke situ. Kalau menurut Bapak prospek pembangunan di Kota Palembang ini, pembangunan Kota Palembang Pak ya, untuk menjadi Kota Palembang ini bersaing dengan kota-kota yang sudah lebih dulu maju. Itu tuh ada hal besar tidak yang bisa dilakukan biar Palembang ini bisa lebih maju lagi loh. Iya, jadi potensinya harus ada loncatan. Suka atau tidak suka, sebenarnya Kota Palembang ini adalah kota yang sudah unggul dari provinsi lain. Kenapa? The first LRT in Indonesia ada di sini. Itu kota modern. LRT salah satu, benar-benar salah satu ciri kota modern. Iya. Nah, tinggal sekarang kalau kita mau melakukan lompatan besar, bagaimana kita ke depan menjadikan public transport ini menjadi yang difavoritkan oleh masyarakat. Untuk menjadi difavoritkan oleh masyarakat, maka ada syaratnya, yaitu bahwa public transport itu harus performanya reliable. Jadi performanya harus reliable, harus handal. Bagaimana handal itu? Aman, nyaman, tepat waktu, dan mobilitasnya tinggi. Ya? Jadi ada interkoneksi di situ. Makanya sekarang kalau kita mau melakukan lompatan besar terhadap Kota Palembang, kita harus melakukan perencanaan yang namanya Green Transit Oriented Development. Apalagi itu Pak? Nah, itu jadi ada kawasan yang berorientasi transit. Jadi di situ harus ada terintegrasi antar dan intermodal. Ya. Kita ada transmusi, kita ada feeder, kita ada angkutan sungai, kita ada LRT, kita ada angkot. Ini harus terintegrasi. Nah, percontohan yang sedang kami upayakan ini adalah untuk good practice infrastructure itu di stasiun Ampera. Dan ini bisa kita bangun nanti dan tentu saja ada pemantiknya, pemicunya atau prime movernya. Nah, Bapak tadi menyinggung jantung Kota Palembang. Itu kan kita bisa melihat dari jantung Kota Palembang ini kan ada di Montpera, Pasar 16 Ilir, dan BKB. Yang saya dengar juga kabar
Montpera itu Bapak punya andil besar dalam membuat menjadi lebih menarik lagi saat ini. Iya. Nah, menurut Bapak nih, ketiga venue ini kan jantung kota Palembang. Bagaimana mengemasnya, Pak? Ketiga ini biar lebih, ya masyarakat juga mencintai, masyarakat datang dan menggunakan dalam event-event lebih banyak lagi, Bapak. Makanya kita ini kan, saya bicara dulu begini. Palembang ini tidak punya gunung. Ya. Palembang ini tidak punya laut. Iya. Ya. Sudah dapat dipastikan, bisa kita lihat fakta ini, Sabtu Minggu, ibu-ibu arisan, ibu-ibu majelis taklim, udah pada nyewa bus. Kemana? Ke Lampung. Astagfirullahaladzim. Iya, ke Tegal Mas, ke Pahawang, makan nasi uduk toha, nyari duit di Palembang, Ngabisin Lampung. Makanya Lampung sekarang hotel-hotelnya udah banyak. Nah, maka dari itu kita juga harus simbiosis lah ya. Ada yang ke Lampung, ada juga. Cuman Palembang memang kalau menarik wisatawan, yang paling hebat itu, yang paling abdol lah ya, itu bagaimana kita bisa meng-create sebanyak-banyak event internasional di Palembang. Siap. Nah, itu kalau kita bisa meng-create itu cepat maju, tetapi kita juga harus mempersiapkan venue-nya, Pak. Fasilitas. Iya, fasilitas. Misal Montpera. Montpera itu memang kita buat karena itu punya provinsi ya. Iya, benar. Jadi kita lihat, wah ini public space yang bagus juga di jantung kota untuk dibenahi. Dan memang banyak juga kritik kemarin ada pergola itu kok warna-warni. Iya. Nanti di LGBT enggak. Jadi waktu itu saya berpikir museum itu jangan menakutkan bagi anak-anak. Kita harus melatih anak-anak sejak dini mencintai museum. Jadi ada sebagian ornamen yang berwarna-warni itu yang spot selfie sekarang. Iya, benar. Itu disukai anak-anak. Ceria, Pak ya. Iya, ketika anak-anak sudah deket kan nanti dia pengen tahu ada apa dalam museum ini. Iya. Dan di situ di sepanjang jogging tracknya, saya buat jogging track juga di sana jalannya. Itu saya buat tiang-tiang hari pertama apa ceritanya, hari kedua apa ceritanya. Jadi orang yang menyusur jalan itu stop baca, oh hari pertama ini, hari kedua ini, sampai 5 hari 5 malam ceritanya. Untuk taman saja, itu kan taman publik. Dan alhamdulillah itu menjadi tempat masyarakat berkumpul di situ, menikmati senja juga di situ. Tetapi kalau ini kita integrasikan menjadi sebuah kawasan yang tertata rapi seperti di luar negeri lah ya. Iya, Pak. Iya, terkoneksi dengan LRT, terkoneksi dengan transmusi, terkoneksi dengan angkutan sungai. Nanti di situ ada koneksi skywalk di situ sehingga orang nyaman berjalan di situ, kan merasakan satu kawasan alun-alun kota Palembang. Iya. Merasakan kota tuanya di situ. Tapi nyaman ini kan banyak faktor, Pak. Ini kan ada beberapa persoalan dari masyarakat, entah tempat parkir, terus ya banyak macam hal lagi yang itu gimana, Pak? Bisa kita buat begini, ketika di situ menjadi green transit oriented development, jadi kita harus berpikir, kita harus membuat park and ride di suatu tempat, sehingga orang yang menuju kawasan Benteng Kota Besar dan kawan-kawan lah, itu kita harus paksa naik LRT, naik transmusi atau naik feeder. Iya. Kalau jadi di sana nanti bisa semacam drop in and drop out. Sehingga di sana semua untuk pedestrian. Orang menikmatin di sana santai, menghabiskan senja. Bisa juga nanti misalnya kita seleksi dari seluruh pengamen yang ada di Palembang ini, kita seleksi mana yang terbaik, kita kasih panggung di sana untuk orang-orang menikmati senja. Dan termasuk dari UMKM kulinernya diseleksi, mana yang beretika dan berestetika, kasih jualan di sana. Jadi tertata dengan sangat nyaman dan rapi. Baik, Pak, kita sudah di penghujung podcast ini, Pak. Tidak terasa sudah sampai ini berapa menit, 20 menit. Ini kalau ngomong dengan Pak Basar ini mestinya 5 jam. 5 jam. Karena tadi bercerita dari waktu ke waktu itu belum tercerita penuh. Nanti kita podcast yang kedua, Pak. Saya ingin mengulas lagi banyak hal yang Bapak, terutama tentang
yang sering yang pernah kita diskusikan di kantor, bagaimana Bapak menampilkan bentuk-bentuk penataan yang menarik tentang Kota Palembang. Oh iya. Itu nanti di sesi kedua, Pak. Siap. Tapi sebelumnya, Pak, saya minta closing statement dari Bapak. Bagaimana konsep yang ideal menurut Bapak pembangunan dalam Kota Palembang ini, baik dari sisi manusianya maupun dari sisi pembangunan kotanya. Silakan, Pak. Jadi saya melihat karena saya lama berkutat di perencanaan, ternyata tidak ada gunanya membangun infrastruktur tanpa memberdayakan masyarakat. Benar, Bapak. Karena infrastruktur harus bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan masyarakat mempunyai uang untuk membayar itu. Ya, misalnya, ini cerita lagi jadi ini. biar orang ilustrasinya tahu. Siap. Kawasan kumuh, saya pernah membenahi kawasan kumuh. Rumahnya kita bedah, jalan lingkungannya kita bagusi, sanitasinya kita bagusi, air masuk di situ. PLN-nya masuk. Oke. 2 bulan kemudian, karena mereka tidak kita berdayakan, listrik diputus, air diputus. Jadi saya berpikir di situ, ternyata infrastruktur harus digandengkan dengan pemberdayaan masyarakat. Sehingga masyarakat, kan Allah berfirman, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kalau kaum itu sendiri tidak mau merubah. Jadi kita harus dorong memberdayakan mereka supaya mereka merubah nasib mereka. Untuk apa? Untuk bisa membayar listrik, untuk bisa membayar air, untuk kehidupan yang layak di situ. Pemerintah memfasilitasi itu. Oke. Terima kasih banyak Pak Basar. Sahabat Suara Metropolitan, tadi saya sudah ada obrolan. Ini bukan perbincangan kami yang terakhir, ini ada perbincangan kami yang pertama. Karena kami sangat ingin Pak Basar bisa mengungkapkan ide-ide kreatif, gagasan-gagasan beliau, bukan hanya untuk Kota Palembang, tapi untuk Sumatera Selatan. Sayang dengan banyaknya ilmu, banyaknya pengalaman yang beliau miliki, untuk tidak kita kulik, untuk kita tidak bahas demi kesejahteraan Kota Palembang. Saya tutup dulu untuk podcast kali ini. Terima kasih banyak perhatiannya. Ingat, selalu bersama dengan podcast Suara Metropolitan, inspirasi daerah untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat. Terima kasih Bapak.